Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Samsung A05s yang kondisinya pecah seperti tadi ya. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. Kemudian kita akan melepas tutup belakang atau backdoor-nya. Di sini saya memberikan panas terlebih dahulu pada tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan blower uap ya untuk memberikan panas. Bisa juga menggunakan hair dryer atau menggunakan separator LCD atau menggunakan alat panas yang lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Atau bisa menggunakan cairan yaitu berupa glue remover atau glue breaker atau menggunakan thinner yang bisa kita kasih ya, tetes sedikit-sedikit aja di tutup belakangnya. Setelah cukup kita panasi atau kita menggunakan glue remover atau glue breaker tadi, kita akan melepas tutup belakangnya. Di sini saya menyisitnya terlebih dahulu menggunakan silet untuk mencari celahnya. Kemudian kita sisit menggunakan mika seperti ini. Mika ini adalah mika bekas tempered glass atau mika dari bawaan LCD atau mika apapun ya. Yang pasti berbentuk pipih seperti ini yang bisa kita gunakan untuk menyisir tutup belakangnya. Setelah tutup belakangnya kelepas, kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya atau penutup bezelnya ini. Kita lepas semua baut-bautnya itu satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pelepasan tutup belakangnya ini. Kita akan menyisitnya ya. Kita bisa menggunakan kuku jari seperti ini. Bisa juga menggunakan mika yang tadi ya. Kita sisit pelan-pelan dengan menggunakan mika yang tadi. Kita cari celahnya. Kemudian kita sisit menggunakan mika yang tadi. Setelah terlepas jangan langsung ditarik kalau di sini ada flexible fingerprint. Kita lepas dulu untuk soket flexible fingerprintnya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pelepasan soket baterainya. Diikuti oleh pelepasan soket LCD-nya. Dan ini adalah soket papan bawahnya, kita lepas juga. Kita lanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Ini adalah LCD yang baru ya. Kita pasang dulu untuk soket LCD-nya dan soket yang menuju papan bawahnya kita pasang. Dan ini adalah soket yang menuju papan bawahnya. Kita pasang juga ya. Dan kita pasang juga untuk soket baterainya. Setelah semuanya terpasang untuk soket-soketnya, kita akan menyalakan handphonenya. Setelah handphonenya menyala, kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Dan kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita coba ya untuk fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan mencoba kontrasnya terlebih dahulu seperti tadi. Kita redupkan, kita terangkan ya kontrasnya untuk meyakinkan kontrasnya berjalan dengan normal. Kemudian kita akan masuk ke menu pengetikan. Kita akan mengetikkan huruf dan angkanya seperti ini. Kita rasakan kenyamanan pengetikannya ya. Kita yakinkan pengetikannya tidak ada masalah. Ketika diketikkan seperti ini terasa enak saja, tidak ada masalah. Setelah kita yakinkan pengetikannya, kita coba untuk masuk ke menu ini, angka ya. Kita ketikkan terlebih dahulu 1, 2, 3 ya, kemudian kita rendam salah satu angkanya. Misalnya seperti ini, angka 9 kita rendam, atau angka 8 seperti ini kita rendam, dan kita ketikkan huruf-huruf yang lainnya. Angka 8 ini masih terendam ya, masih mengetik. Kemudian kita lepaskan, dia mengetik seperti ini. Kita ulang lagi. Jangan sampai ketika kita rendam angka 8-nya, tapi angka 8-nya itu kita ketik yang lain, dia bergerak-gerak. Berarti fungsi multitouch-nya tidak berfungsi nantinya. Jadi kita meyakinkan bahwa multitouch-nya ini berfungsi dengan normal ya. Dengan seperti ini. Ini juga bisa 3 atau 2 seperti ini ya. Dia juga masih bisa. Berarti fungsi multitouch-nya itu berfungsi dengan normal. Dan kita juga bisa merendam dan menahan salah satu icon ya untuk menggeser-geserkannya. Nampaknya di sini ikonnya terkunci ya. Kita bisa mengaturnya melalui pengaturan. Kita masuk menu pengaturan dan kita akan masuk pengaturan layar depan. Kita klik untuk layar depan ini. Kemudian di sini kita akan mencari
kunci tata letak tampilan ini kita geser ya untuk itunya, ikonnya, supaya di off kan aja, supaya kita bisa menggeser-geserkan seperti ini. Kita akan menggeser-geserkan salah satu ikon agar bisa melewati semua area LCD-nya untuk meyakinkan ya fungsi touchscreen-nya berjalan dengan normal. Kemudian kita cari menu perekam suara ya. Kita bisa mengetikkan aja perekam. Seandainya menu perekam ini tidak ada, kita bisa mendownloadkan terlebih dahulu di Play Store ya. Tentu saja kita harus terhubung jaringan terlebih dahulu, bisa menggunakan WiFi atau memasukkan kartu SIM-nya untuk mendownload perekam suaranya ya. Apabila ingin mencoba untuk papan bawahnya. Di sini nampaknya tidak ada untuk perekam suaranya karena di handphone Samsung itu ada sebagian handphone Samsung yang tidak menyediakan perekam suara ya. Jadi kita harus mendownloadkan terlebih dahulu untuk perekam suaranya. Kita konekkan WiFi terlebih dahulu atau konekkan jaringan dan kita masuk ke Play Store, kemudian kita ketik perekam dan kita akan mendownload salah satu perekam yang ada. Setelah perekamnya ke download, kita akan membuka perekam tersebut dan kita akan merekam suara kita. Kita rekam suara kita seperti ini. Kita izinkan saja. Kemudian kita bisa berbicara apapun dan terekam suara kita seperti ini ya. Kalau di dalam rekaman itu menunjukkan ada garis-garisnya yang panjang, itu menunjukkan bahwa fungsi mikrofon ini sudah berjalan dengan normal ya, seperti ini ya. Di sini kita bisa menyimpan dan memutarnya ya. Tapi untuk buzzer atau pemutarnya itu ada di casing belakang. Jadi tidak bisa mencobanya. Tapi di sini kita sudah mencoba untuk mikrofonnya dan kita juga akan mencoba untuk pengecasannya. Kita yakinkan bahwa handphonenya bisa mengecas dengan normal ya. Dan kita akan meredupkan layarnya seperti ini, kemudian kita menerangkan kembali dengan menekan tombol on off nya ya. Kita redupkan, kita terangkan untuk meyakinkan fungsi lampunya berjalan dengan normal. Dan kita lanjutkan dengan mematikan handphonenya. Kita tekan lagi untuk tombol on off nya lama sampai ada menu pilihan mematikan handphonenya ya. Kita matikan handphonenya dan kita masukkan sandi handphonenya. Kita tunggu sampai handphone itu benar-benar mati atau off. Kemudian kita akan melepas semua soketnya ya. Dari soket baterai terlebih dahulu kita lepas, kemudian kita lepas untuk soket LCD-nya dan kita juga lepas untuk soket papan bawahnya. Dan kita lanjutkan dengan merapikan LCD-nya. Untuk ini bisa dilepas, boleh juga tidak dilepas. Dan yang ini harus dilepas karena ini ada di atas ya. Dan untuk ini boleh dilepas, boleh juga tidak dilepas. Apabila ingin dilepas karena ini ditempelkan di LCD-nya, kita akan menempelkannya seperti ini ya. Untuk menempelkannya harus hati-hati, jangan terlalu berlebihan untuk menariknya, jangan terlalu sedikit juga untuk menariknya, harus pas ya. Dan kita lanjutkan memberikan panas pada LCD-nya untuk mengangkat LCD dan baterainya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower wrap atau hair dryer atau menggunakan alat panas yang lain. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Atau bisa juga menggunakan glue remover atau glue breaker, sebuah cairan ya yang bisa digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya juga. Setelah kita rasa cukup panas, kita akan melepas LCD-nya ya. Di sini kita mencari celahnya terlebih dahulu dengan menggunakan silet seperti ini. Kita akan mencari celahnya ya. Kalau dirasa cukup keras, kita bisa menggunakan cairan yang saya sebutkan tadi, yaitu bisa menggunakan glue remover, glue breaker, atau menggunakan cairan thinner ya, untuk membantu pelemahan lemnya dan membantu pelepasan LCD-nya. Untuk layar LCD ini sendiri memang agak cukup keras ya menempelnya ini, apalagi di sini ada pecahan-pecahan LCD-nya yang mempersulit ya untuk pelepasan layar LCD-nya ini. Kita harus mencari celahnya sedemikian rupa agar bisa terlepas dengan mudah. Setelah kita mendapatkan celahnya, kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika seperti tadi ya. Tapi di sini nampaknya memang agak keras ini. Jadi saya bantu untuk pelepasannya seperti ini. Ini hanya untuk membantu aja ya, tidak pakai ini juga tidak masalah sebenarnya. Yang pasti mencari celahnya terlebih dahulu ya agar bisa terdapat celahnya. Kemudian kita bisa menyisitnya dengan menggunakan mika tadi
mika yang kita pakai untuk menyisit, yang kita bisa ambil ya dari tempered glass atau dari bawaan LCD mika tadi. LCD-nya ini memang menempel dengan rapat ya, agak susah untuk mencari celahnya ini. Dan di sini akhirnya kita mendapatkan sedikit celah dan kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika yang saya sebutkan tadi. Kita akan menyisitnya dikit-dikit saja, pelan-pelan saja, sampai layar LCD-nya bisa terlepas dengan sempurna. Dan akhirnya LCD-nya bisa terlepas ya. Kita akan melanjutkan dengan kita bersihkan dulu untuk bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya ini, atau pecahan-pecahan kaca ya yang menempel-nempel di pinggir-pinggir body frame-nya ini sampai sebersih-bersihnya. Dan kita lanjutkan dengan meletakkan body frame ini di tempat yang datar seperti keramik atau kaca. Kita akan mengukur apakah body frame ini mengalami bengkong atau tidak. Apabila dia mengalami bengkong, kita lepas mesinnya dan kita coba untuk meluruskan sebisanya mungkin. Apabila tidak mengalami bengkong, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Kita akan memasang terlebih dahulu LCD yang baru ini. Kita akan ngeplakkan terlebih dahulu ya, supaya LCD-nya ini kita yakinkan bisa plak sempurna terpasang di body frame-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan memberikan lem di body frame-nya. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini. Kita kasihkan lem secara menyeluruh, merata, dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan perlu diperhatikan untuk bagian ini adalah bagian sensornya ya, untuk diberikan lem sedikit saja atau tidak usah dikasihkan lem di bagian atas sensornya tadi, karena khawatirnya itu bisa menutupi sensornya. Dan kita lanjutkan dengan memasang layar LCD-nya. Kita yakinkan fleksibel-fleksibelnya telah masuk secara sempurna, baik fleksibel yang menuju papan atas atau papan bawahnya ya. Kita yakinkan masuk secara sempurna dulu, kemudian baru kita pasang secara plug LCD-nya. Kita yakinkan LCD-nya ini terpasang secara presisi, sempurna, center pada titik tengahnya, tidak condong kiri, kanan, atas, dan bawah. Dan kita akan mengeplak-keplakkannya. Kita yakinkan dia terpasang dengan plug dan sempurna ya. Kemudian kita akan menahan sementara. Di sini saya menggunakan karet ya untuk menahan sementara. Bisa menggunakan isolasi atau menggunakan penahan LCD ya. Kalau menggunakan karet ya kita tahan karet kayak gini saja. Tidak usah terlalu banyak dan cukup secukupnya saja. Karena fungsinya di sini memang hanya untuk menahan LCD sampai dirasa LCD itu kuat dan kering. Dan kita akan menunggu kurang lebih selama 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita akan melepasinya. Semua karetnya ini kita lepasi satu persatu. Apabila menggunakan karet, apabila menggunakan isolasi, kita lepasi juga isolasinya. Setelah kita melepasi semuanya ya, di sini kita akan memasang terlebih dahulu saja.
Untuk bagian fleksibelnya ya, kita yakinkan dia bisa terpasang dengan plug sempurna. Ini adalah fleksibel yang menuju papan bawah. Kita yakinkan dia terpasang dengan plug dan sempurna. Kita pasang terlebih dahulu ya. Ini adalah LCD atau fleksibel LCD yang menuju papan atasnya ya, dan menuju papan bawah tadi fleksibel. Dan kita akan memasang juga untuk baterainya, soket baterainya ya. Dan kita pasang terlebih dahulu untuk soket fingerprintnya. Ini adalah soket fingerprintnya, kita pasang terlebih dahulu. Kita plakkan, kita yakinkan semua terpasang dengan plak sempurna ya untuk soket-soketnya semuanya. Kemudian kita akan mengeplakkan untuk bezelnya ini atau penutup mesinnya. Kita yakinkan semuanya terpasang dengan plak yang sempurna. Tombol-tombolannya juga kita coba ya, agar bisa dipencet atau ditekan dengan nyaman saja, tidak ada masalah. Dan kita akan mencoba untuk menyalakan handphonenya terlebih dahulu untuk meyakinkan handphone itu masih hidup seperti yang kita harapkan. Kita lanjutkan dengan membersihkan bekas-bekas lem dan kotoran yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya ini atau di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita akan membersihkan sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Setelah kita bersihkan tadi, kita akan melanjutkan dengan pemasangan kembali semua baut-baut penutup mesinnya atau penutup bezelnya ya. Kita kembalikan baut-bautnya ini satu persatu. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem pada tutup belakangnya ini. Kita akan membersihkan terlebih dahulu dari bekas-bekas lem yang terdahulu ya. Apabila menempelnya terlalu tebal, membuat lebih tebal nantinya, kita bersihkan terlebih dahulu saja. Dan kita kasihkan lem di pinggir-pinggir penutupnya ini atau di pinggir-pinggir body frame-nya ya, terserah saja mengasihkan lem di mana. Di sini saya menggunakan lem berwarna putih, bisa juga menggunakan lem berwarna hitam ya. Apabila berwarna putih ini lebih bagus, dan apabila ingin melepasnya juga lebih mudah nantinya. Dan kita akan tunggu sejenak supaya bisa langsung dipasang dengan plak saja tanpa harus menahan terlebih dahulu. Jadi lem yang kita kasih tadi kita biarkan sejenak. Sambil menunggu ya, kita akan langsung saja memasang tempered glass pada LCD-nya ini. Kita akan memasang tempered glass atau anti gores-nya ini. Karena masih ada plastik pelindungnya di depan ini, jadi kita cukup melepas plastiknya aja ya. Apabila masih ada kotoran seperti ini ya kita bersihkan secukupnya saja. Karena memang ada plastiknya di sini, jadi tidak perlu dibersihkan sedemikian rupa. Kalau ingin dibersihkan ya kita menggunakan pembersih bawaan tempered glass itu ya, menggunakan nomor 1 terlebih dahulu yang basah. Kemudian kita bersihkan dan kita biarkan sejenak, kemudian kita lanjutkan dengan yang nomor 2. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Dan kita pasang tempered glass-nya. Kita yakinkan tempered glass ini terpasang di titik senternya. Antara kanan kiri, atas dan bawah harus berada di titik senternya ya. Kita yakinkan dia bisa terpasang dengan sempurna. Kita lanjutkan dengan pemasangan untuk tutup belakangnya tadi. Kita pasang ya, kita plakkan, kita presisikan seperti ini, kita plak-plakkan ya. Kita yakinkan dia bisa terpasang dengan sempurna juga. Kemudian kita akan membersihkan ya, apabila ada lem yang keluarnya, sedikit-dikit lem yang keluar kita bersihkan agar rapi, tidak ada lem yang belepotan di pinggir-pinggirnya. Dan kita coba lagi untuk fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.